Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Motivasi Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi pelajaran hidup yang bisa kita renungkan bersama. Di sini, kita akan mendengar kisah-kisah penuh perjuangan, pengorbanan, air mata, dan harapan. Cerita dari kehidupan nyata yang mungkin dekat dengan kita, bahkan mungkin pernah kita rasakan sendiri. Semoga setiap kisah yang kami bagikan bisa menguatkan hati, membuka pikiran, dan mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan dan hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Tommy. Setiap hari aku bangun jam 4 pagi sebelum azan subuh terdengar dari musola kecil di ujung gang. Rumahku sederhana, dindingnya masih setengah papan dan atapnya bocor kalau hujan deras turun semalaman. Tapi aku sudah terbiasa. Yang penting ibuku bisa tidur tenang meski batuknya sering kambuh karena udara dingin. Aku bekerja sebagai security di sebuah bank swasta besar di pusat kota. Orang-orang melihat pekerjaanku biasa saja. Hanya satpam bank dengan seragam biru tua, berdiri di depan pintu sambil memberi salam pada nasabah. Tapi buatku, pekerjaan itu adalah harga diri. Dari sana aku bisa membeli obat ibu dan membayar sekolah adikku, Rian. Pagi itu udara terasa dingin sekali. Aku mencuci seragam sendiri di ember belakang rumah karena belum sempat ke laundry. Seragam itu sudah mulai kusam di bagian lengan, tapi masih layak dipakai. Setelah mandi seadanya menggunakan air sumur, aku memakai deodoran murah yang hampir habis, lalu berangkat naik motor tua peninggalan almarhum ayah. Sebelum pergi, ibu memanggil pelan dari kamar. "Tommy, sarapan dulu nak." Aku tersenyum sambil masuk ke kamar kecil itu. Ibu duduk bersandar dengan selimut tipis di pundaknya. "Aku makan di jalan aja, Bu." "Jangan bohong, uangmu pasti buat beli obat ibu lagi." Aku tertawa kecil walau sebenarnya ibu benar. "Udah tugas Tommy cari uang buat ibu, doain aja Tommy sehat terus." Ibu menatapku lama. "Kamu terlalu baik sama semua orang, sampai lupa sama diri sendiri." Aku hanya diam, lalu mencium tangan ibu sebelum berangkat. Jalan menuju bank masih sepi ketika aku tiba sekitar jam 6 pagi. Matahari bahkan belum benar-benar muncul. Aku membuka gerbang samping, memeriksa area ATM, memastikan CCTV menyala, lalu menyapu bagian depan lobi karena cleaning service belum datang. Aku memang selalu datang paling awal, bukan karena disuruh, tapi karena aku tahu kalau ada masalah sedikit saja, security yang pertama disalahkan. Sekitar setengah jam kemudian beberapa pegawai mulai datang. Mereka berjalan cepat sambil membawa kopi dan tas kerja mahal. Ada yang ramah menyapa, ada juga yang melewatiku begitu saja seperti aku bagian dari tembok bank. "Pagi Tom," kata Rina, cleaning service yang usianya tak jauh dariku. "Pagi Rin." Rina berhenti sebentar lalu mengendus pelan. Aku langsung tahu maksudnya. "Kamu belum sempat istirahat ya?" Aku tersenyum canggung. "Tadi malam kerja parkir lagi." Rina mengangguk pelan tanpa menghina. Dia mungkin tahu badanku selitit bau keringat karena semalaman bekerja tambahan, lalu pagi-pagi langsung masuk bank. Tak lama kemudian, mobil hitam milik Pak Danu masuk ke parkiran khusus. Manajer operasional bank itu terkenal galak dan perfeksionis. Semua pegawai takut padanya. Begitu turun dari mobil, wajahnya langsung mengernyit saat melewatiku. "Tommy?" "Siapa?" "Kamu sadar gak sih kalau badan kamu bau?" Aku langsung menunduk. Beberapa pegawai yang baru datang otomatis melihat ke arahku. "Maaf Pak, saya tadi habis." Alasan terus, "Ini bank besar, bukan terminal." Suasana mendadak hening. Hujan hari itu turun seperti tidak ingin berhenti. Dari pos keamanan di depan bank, aku bisa melihat air mengalir deras di pinggir jalan sampai menutupi sebagian trotoar. Langit gelap meski waktu masih menunjukkan pukul 11 siang. Orang-orang yang datang ke bank berlari kecil sambil menutupi kepala dengan map,
tas, bahkan plastik belanjaan. Aku berdiri di dekat pintu masuk sambil sesekali membantu nasabah membuka payung. Seragamku sebenarnya belum benar-benar kering sejak tadi pagi, karena sempat kehujanan saat membantu seorang ibu menyeberang. Tapi aku sudah terbiasa. Yang penting nasabah aman dan bank tetap kondusif. Dari dalam lobi, suara pendingin ruangan dan bunyi nomor antrean terdengar samar, bercampur suara hujan di luar. Beberapa pegawai duduk nyaman di meja masing-masing sambil menyeruput kopi hangat. Sedangkan aku terus berdiri memperhatikan jalan depan bank. Tiba-tiba mataku menangkap sosok seorang nenek tua turun dari angkot di seberang jalan. Tubuhnya kecil dan sedikit membungkuk. Tangannya memegang tongkat kayu, sementara payung hitam tuanya hampir terbalik diterpa angin. Aku langsung merasa tidak tenang. Nenek itu bahaya kalau nyebrang sendiri, gumamku pelan. Benar saja, baru beberapa langkah berjalan, sendal nenek itu terpeleset di jalan yang licin. Beberapa motor melintas cepat di depannya membuat beliau mundur ketakutan. Aku spontan berlari keluar dari pos keamanan. "Tommy, mau kemana?" teriak satpam senior dari dalam. "Ada nasabah, Pak." Air hujan langsung mengguyur tubuhku begitu aku keluar dari teras bank. Dinginnya menusuk sampai ke kulit, tapi aku terus berlari menerobos genangan air. "Nek, tunggu!" teriakku. Nenek itu menoleh dengan wajah panik. "Hati-hati nak, jalan licin." Aku segera memegang tangan beliau sebelum tubuhnya oleng lagi. Payung kecil miliknya nyaris lepas terbawa angin. "Pegang saya aja, Nek, tapi kamu kehujanan." "Gak apa-apa." Aku memposisikan tubuhku di samping nenek itu supaya beliau tidak terkena hujan terlalu deras. Kendaraan terus lewat dengan cipratan air kotor mengenai celanaku. Sepatuku langsung basah penuh lumpur. Langkah nenek itu sangat pelan. Tangannya gemetar memegang lenganku. "Maaf merepotkan ya nak." "Gak merepotkan kok Nek, pelan-pelan aja." Begitu sampai di tangga bank, kaki nenek itu kembali hampir terpeleset. Aku cepat-cepat menopang tubuhnya. "Astaga, hati-hati Nek." Aku membantu beliau naik satu persatu anak tangga sampai masuk ke lobi utama. Air hujan menetes dari rambut dan seragamku hingga membasahi lantai marmer. Beberapa nasabah langsung melihat ke arah kami. "Silakan duduk dulu Nek." Aku menarik kursi tunggu lalu membantu beliau duduk perlahan. "Terima kasih banyak ya nak," ucap nenek itu dengan mata berkaca-kaca. "Sama-sama Nek." Aku mengambil tisu dari meja customer service lalu memberikannya. "Tunggu sebentar, saya ambil nomor antrean." Saat aku berjalan menuju mesin antrean, suara sepatu pantofel terdengar cepat dari arah belakang. "Tommy," aku langsung berhenti. Suara itu milik Pak Danu. "Siapa?" Wajah manajer operasional itu terlihat kesal saat melihat lantai lobi yang basah karena jejak sepatuku. "Kamu lihat ini?" katanya sambil menunjuk lantai. "Maaf Pak, tadi ada nasabah lansia hampir jatuh di luar. Tapi bukan berarti kamu masuk dengan kondisi kayak gini." Aku diam. Pak Danu mendekat sambil mengernyitkan hidung. "Dan badan kamu ini bau banget habis kehujanan." Beberapa pegawai langsung melirik ke arahku. Ada yang pura-pura sibuk mengetik, ada juga yang menahan senyum. Aku menunduk pelan. Dadaku mulai terasa sesak. "Maaf Pak, bank ini punya standar. Nasabah bisa ilfil kalau security tampil kotor begini." Rina yang sedang mengepel di dekat meja teller langsung menatapku iba. "Pak, tadi memang hujannya deras sekali," katanya pelan mencoba membela. Pak Danu malah menatap tajam. "Rina, kamu fokus kerja saja." Suasana lobi langsung sunyi lagi. Aku bisa merasakan seragam basahku mulai dingin di tubuh. Air masih menetes dari ujung lengan ke lantai. Beberapa nasabah memperhatikanku dengan ekspresi berbeda-beda. Ada yang kasihan, ada yang biasa saja. Namun nenek tadi tiba-tiba berdiri pelan dari kursinya. "Mas, jangan marahi dia." Semua orang langsung menoleh. Pak Danu sedikit terkejut. "Maaf Bu." Nenek itu menatapku lalu kembali melihat Pak Danu. "Kalau bukan karena anak ini, saya mungkin..." Siang itu hujan belum juga reda. Langit di luar bank terlihat kelabu seperti sore hari. Padahal jam baru menunjukkan lewat sedikit dari pukul 1. Air mengalir deras di depan trotoar. Sementara lobi bank semakin ramai karena banyak orang memilih berteduh sambil sekalian melakukan transaksi. Aku masih berdiri di dekat pintu masuk dengan seragam yang setengah basah. Pendingin ruangan dari dalam lobi bercampur dengan dingin air hujan membuat tubuhku mulai menggigil pelan. Tapi aku berusaha tetap terlihat tegak seperti tidak terjadi apa-apa. Sejak tadi ucapan Pak Danu terus terngiang di kepalaku. "Badan kamu bau banget." Kalimat itu sederhana, tapi kalau diucapkan di depan banyak orang, rasanya seperti ditampar berkali-kali. Aku mencoba fokus bekerja. Setiap pintu otomatis terbuka, aku langsung memberi salam. "Selamat siang, Bu." "Hati-hati lantainya licin, Pak." Namun aku sadar beberapa pegawai masih melirik ke arahku sambil berbisik kecil. Ada yang menutup hidung pura-pura batuk ketika melewatiku. Ada juga yang tersenyum tipis seperti sedang menertawakan sesuatu.
Aku sudah sering diremehkan sejak bekerja jadi satpam. Tapi hari itu rasanya berbeda. Mungkin karena aku benar-benar sedang lelah. Semalam aku bekerja tambahan menjaga parkiran minimarket sampai jam 2 pagi. Setelah itu aku pulang, membantu ibu yang sesak nafas karena batuknya kambuh, lalu subuh langsung berangkat kerja lagi. Bahkan aku belum sempat makan sejak pagi. Saat sedang memeriksa pintu ATM, suara 2 pegawai perempuan terdengar dari dekat meja customer service. Kasihan sih sebenarnya. Iya, tapi emang bau banget tadi. Mereka tertawa kecil. Aku pura-pura tidak mendengar, meski telingaku panas. Tak lama kemudian, Rina datang membawa pel kecil dan ember karena lantai dekat pintu masih basah oleh jejak sepatu nasabah. Tommy. Aku menoleh. Nih, pakai dulu. Dia menyodorkan handuk kecil warna abu-abu. Aku langsung menggeleng. Gak usah, Rin. Udah, pakai aja. Rambutmu masih netes. Aku menerima handuk itu pelan. Makasih. Rina melihat sekeliling sebentar lalu mendekat sedikit. Jangan dimasukin hati omongan Pak Danu. Aku tersenyum kecil walau rasanya sulit. Biasa aja kok. Kamu bohong kalau bilang biasa. Aku diam. Rina memang salah satu orang yang paling sering memperhatikanku di bank ini. Dia tahu aku jarang mengeluh, tapi bukan berarti aku tidak punya rasa malu. Tadi kamu nolong nenek itu kan niatnya baik, lanjut Rina pelan. Aku cuma gak mau beliau jatuh. Nah itu, harusnya dipuji, bukan dihina. Aku mengusap rambutku menggunakan handuk kecil tadi. Kadang orang kaya kita gak dilihat dari niatnya, Rin. Rina menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi suara langkah cepat membuat kami langsung menoleh. Pak Danu keluar dari ruangannya sambil membawa map tebal. Jas abu-abunya terlihat rapi dan wangi parfumnya langsung tercium, bahkan dari beberapa meter. Saat melewatiku, dia berhenti mendadak. Tommy? Siapa? Kamu belum ganti baju? Saya nggak bawa seragam cadangan, Pak. Pak Danu menghela nafas kesal. Makanya, jadi orang tuh siap. Aku menunduk. Tapi saya tadi fokus bantu nasabah. Lagi-lagi alasan. Suara Pak Danu cukup keras sampai beberapa nasabah menoleh. Dia lalu berkata sambil mengerinyitkan wajah. Kamu sadar nggak sih aroma badan kamu nyebar sampai lobi? Aku langsung merasa darah naik ke kepala. Beberapa pegawai yang berdiri dekat teller mulai saling pandang. Maaf Pak, jawabku pelan. Kalau kerja di bank itu harus bersih dan enak dilihat, bukan kayak habis kerja bangunan. Aku menggenggam tangan pelan di balik tubuhku. Rina mencoba bicara hati-hati. Pak, mungkin Tommy bisa istirahat sebentar. Pak Danu langsung memotong tajam. Rina, kamu jangan ikut campur. Lobi mendadak hening. Aku bisa mendengar suara hujan dari luar lebih jelas sekarang. Pak Danu masih menatapku dengan wajah tidak suka. Nasabah prioritas kita banyak yang komplain soal kebersihan. Jangan sampai gara-gara satu security citra bank jadi jelek. Aku ingin menjelaskan kalau bau badanku bukan karena malas mandi. Aku kehujanan berkali-kali hari ini. Aku juga kerja semalaman demi tambahan uang berobat. Tapi semua penjelasan itu terasa percuma. Orang tidak tertarik mendengar alasan dari seseorang sepertiku. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Seragam lusuh, tubuh lelah, bau keringat, itu saja. Mulai besok jaga penampilan, kata Pak Danu sebelum pergi lagi. Aku hanya menjawab lirih, baik Pak. Begitu dia masuk ke ruangannya, suasana lobi perlahan kembali normal. Tapi tatapan orang-orang masih terasa menusuk. Aku berdiri diam beberapa detik sampai akhirnya suara nenek yang tadi kutolong terdengar dari kursi tunggu. Nak Tommy, aku mendekat cepat. Iya, Nek. Beliau menatapku dengan wajah sedih. Kamu dimarahi karena saya ya? Aku langsung menggeleng. Bukan begitu, Nek. Nenek itu menghela nafas pelan. Tadi saya lihat semuanya. Aku tersenyum kecil berusaha tenang. Gak apa-apa kok, Nek. Tapi kamu dibentak di depan banyak orang. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Nenek itu lalu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebungkus roti.
Hujan akhirnya berhenti menjelang sore, meninggalkan udara dingin dan aroma tanah basah di sekitar halaman bank. Langit masih mendung, tapi aktivitas di dalam lobi kembali normal seperti biasanya. Suara mesin penghitung uang terdengar dari balik meja teller, sementara beberapa nasabah duduk menunggu nomor antrian dipanggil. Aku berdiri di dekat pintu masuk sambil merapikan topi satpam yang sedikit lembab. Seragamku memang sudah mulai kering, tapi bagian lengan masih meninggalkan bau apek karena kehujanan dari siang tadi. Sejujurnya, aku sendiri malu dengan kondisi itu. Setiap kali orang melewatiku sambil mengernyit pelan, rasanya harga diriku turun sedikit demi sedikit. Tapi aku mencoba bertahan sebaik mungkin. Aku teringat ibu di rumah. Kalau sampai kehilangan pekerjaan ini, kami tidak punya apa-apa lagi. Jam menunjukkan sekitar pukul 3 sore ketika sebuah mobil tua berwarna hitam berhenti pelan di depan bank. Mobil itu terlihat biasa saja, bahkan sedikit kusam dibanding kendaraan mewah milik nasabah prioritas lain. Seorang pria tua turun perlahan dari kursi belakang. Usianya mungkin sekitar 65 tahun. Rambutnya sudah memutih sebagian. Pakaiannya sederhana, hanya kemeja abu-abu dan celana kain hitam tanpa aksesoris mahal. Yang aneh, tatapannya langsung berkeliling memperhatikan suasana bank dengan tenang. Aku segera membuka pintu untuknya. "Selamat sore, Pak." Pria itu menatapku sebentar lalu tersenyum tipis. "Sore." Suaranya berat tapi lembut. Aku mempersilahkan beliau masuk sambil sedikit membungkuk. "Hati-hati, lantainya masih agak licin, Pak." Beliau mengangguk pelan sebelum berjalan menuju kursi tunggu di pojok lobi. Namun bukannya langsung mengambil nomor antrian, pria tua itu malah duduk diam sambil memperhatikan keadaan sekitar. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Banyak nasabah lansia memang suka duduk lebih dulu sebelum mengurus keperluan mereka. Aku kembali fokus membantu orang-orang yang datang. Ada ibu muda yang kesulitan membawa bayi sambil membuka pintu, ada bapak-bapak yang bingung menggunakan mesin antrian, ada juga seorang kurir paket yang tersesat mencari kantor sebelah. Seperti biasa, aku membantu semuanya semampuku. Sekitar 15 menit kemudian, seorang pegawai pria bernama Reza keluar dari ruang teller sambil membawa kopi. Dia terkenal suka mengejek orang yang dianggap lebih rendah darinya. Saat melewatiku, dia langsung menutup hidung secara berlebihan. "Waduh, Tom, kamu belum mandi dari tadi ya?" Aku hanya tersenyum kecil. "Nanti malam, Za." Reza tertawa. Pantas customer tadi banyak yang pindah jalur masuk. Beberapa pegawai ikut terkekeh kecil. Aku memilih diam. Pria tua yang duduk di pojok lobi terlihat memperhatikan kejadian itu tanpa bicara apapun. Tak lama kemudian, seorang ibu membawa banyak map terlihat kesulitan mengambil nomor antrian karena tangannya penuh. Aku segera menghampiri. "Sini, Bu, saya bantu." "Wah, terima kasih ya, Mas." Aku membantu mengambil nomor antrian lalu mengarahkan beliau ke kursi tunggu. Saat kembali ke pintu masuk, aku melihat pria tua tadi masih duduk tenang sambil memandangiku. Tatapan beliau aneh, bukan tatapan merendahkan seperti kebanyakan orang hari ini, lebih seperti sedang memperhatikan sesuatu. Beberapa menit kemudian, beliau tiba-tiba berdiri dan berjalan mendekatiku. "Nak?" "Iya, Pak. Bisa bantu saya isi formulir?" "Tentu bisa, Pak." Aku langsung mengambil formulir dari meja informasi lalu mempersilahkan beliau duduk di meja kecil dekat lobi. "Tolong tulis nama lengkap di sini, Pak." Tangannya sedikit gemetar saat memegang pena. Aku membantu membacakan beberapa bagian formulir dengan sabar. "Kalau bagian ini untuk nomor rekening, Pak." Beliau mengangguk pelan. Mataku sudah mulai susah baca tulisan kecil. "Gak apa-apa, Pak, pelan-pelan aja." Pria tua itu menatapku sebentar lalu bertanya tiba-tiba, "Kamu dari tadi berdiri terus?" Aku tersenyum kecil. "Udah biasa, Pak." "Gak capek?" "Kalau capek sih pasti, Pak, tapi kerja ya harus dijalani." Beliau mengangguk pelan lagi. Setelah formulir selesai, aku membantu mengambil nomor antrian prioritas untuk beliau karena usia lanjut. "Nomornya nanti dipanggil lewat speaker ya, Pak." Beliau tidak langsung pergi, malah kembali bertanya pelan. "Namamu siapa?" "Tommy, Pak." "Tommy." Beliau seperti mengingat nama itu sebentar. "Kamu sudah kerja di sini lama?" "Hampir 4 tahun." Betah. Aku sedikit bingung harus menjawab apa. Kalau jujur, beberapa hari terakhir aku merasa sangat lelah dengan semua hinaan yang kuterima.
Tapi aku tidak mungkin mengeluh kepada nasabah. Alhamdulillah, Pak. Beliau tersenyum tipis. Kamu orang sabar ya? Aku tertawa kecil. Biasa aja, Pak. Saat itulah suara Pak Danu terdengar dari belakang. Tommy? Aku langsung berdiri tegak. Siap, Pak. Pak Danu berjalan mendekat sambil membawa tablet kerja. Wajahnya langsung berubah tidak suka begitu berada di dekatku. Kamu belum sempat bersihin diri. Aku menunduk sedikit. Maaf, Pak. Pak Danu melirik ke arah pria tua di sampingku lalu berkata dengan nada ditahan. Jangan terlalu dekat sama nasabah kalau kondisi kamu masih kayak begini. Dadaku langsung terasa tidak nyaman. Pria tua itu mengernyit pelan. Maksudnya bagaimana? Pak Danu senyum tipis sopan. Oh, nyapa apa, Pak? Ini hanya soal standar kebersihan pegawai. Lalu matanya kembali menatapku tajam. Security itu wajah pertama Bang, jadi jangan bikin nasabah nggak nyaman. Aku hanya bisa menjawab lirih. Baik, Pak. Pak Danu pergi lagi tanpa berkata apa-apa. Suasana menjadi canggung beberapa detik. Aku mencoba tersenyum ke pria tua tadi. Maaf ya, Pak. Beliau justru terlihat diam memperhatikanku. Kamu tadi kehujanan? Iya, Pak. Kenapa? Ada nasabah lansia hampir jatuh di jalan. Beliau mengangguk pelan. Lalu kamu dimarahi karena itu? Aku tersenyum kecil walau pahit. Namanya Perja, Pak. Pria tua itu menatapku lama sekali sebelum akhirnya berkata pelan. Tidak semua orang mau melakukan hal seperti itu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Nomor antriannya akhirnya dipanggil. Sebelum berjalan menuju meja customer service, beliau menepuk pelan lenganku. Terima kasih ya, Tommy. Sama-sama, Pak. Aku kembali berdiri di depan pintu bank. Namun sejak kejadian itu, aku merasa pria tua tadi beberapa kali terus memperhatikanku dari jauh. Saat aku membantu seorang ibu hamil membuka pintu, saat aku memungut botol minum anak kecil yang jatuh, saat aku mengarahkan nasabah yang bingung menuju ATM setor tunai. Tatapannya tidak pernah lepas terlalu lama. Menjelang bank tutup, kejadian kecil lain terjadi. Seorang pria muda berpakaian rapi keluar tergesa-gesa dari lobi sambil menelpon. Saat berjalan, dompet kulit hitamnya jatuh tepat dekat pot bunga depan pintu. Pria itu tidak sadar dan langsung masuk ke mobil. Aku cepat mengambil dompet tersebut. Isinya tebal sekali, bahkan kartu-kartu di dalamnya terlihat seperti kartu prioritas bank. Pak, teriak aku sambil berlari kecil. Mobil itu hampir jalan ketika aku mengetuk kacanya. Pria itu membuka kaca dengan wajah kesal. Ada apa? Dompet Bapak jatuh. Wajahnya langsung berubah kaget. Dia cepat mengambil dompetnya lalu memeriksa isi di dalam. Masih lengkap. Pria itu menghela nafas lega. Oh iya, makasih. Sama-sama, Pak. Dia mengambil beberapa lembar uang dari dompetnya. Malam itu aku pulang lebih larut dari biasanya. Setelah bank tutup, aku masih membantu membereskan pembatas antrian dan memeriksa area ATM sebelum akhirnya diperbolehkan pulang. Tubuhku terasa pegal dari kaki sampai kepala. Seragam yang kupakai sejak pagi sudah bau campuran hujan, debu jalanan, dan keringat. Aku mengendarai motor tuaku perlahan melewati jalan kota yang masih basah karena hujan seharian. Lampu-lampu toko memantul di genangan air. Sementara angin malam menusuk menembus jaket tipis yang kupakai di luar seragam. Di lampu merah dekat pasar, aku berhenti sebentar sambil memijat tengkuk sendiri. Capek. Benar-benar capek. Bukan cuma badan, tapi juga hati. Seharian dihina karena bau badan membuat pikiranku tidak tenang. Kadang aku ingin marah, ingin sekali bilang pada mereka kalau aku bukan malas menjaga diri. Aku cuma tidak punya cukup waktu dan uang untuk hidup senyaman mereka. Tapi setiap kali emosi mulai naik, wajah ibu selalu muncul di kepalaku. Aku akhirnya menarik napas panjang lalu melanjutkan perjalanan pulang. Rumahku berada di gang kecil dekat rel kereta. Saat tiba, lampu ruang tengah masih redup menyala. Dari dalam terdengar suara batuk ibu yang panjang. Aku cepat masuk. Ibu belum tidur. Ibu keluar dari kamar sambil memegang dada pelan. Nunggu kamu pulang. Aku langsung menghampiri. Batuk lagi. Sedikit. Aku membuka tas lalu mengeluarkan obat dari kantong plastik kecil. Nih, obatnya jangan lupa diminum. Ibu menerimanya sambil menatap wajahku lama. Kamu kehujanan lagi? Aku tertawa kecil. Sedikit. Seragamu bau lembab. Aku hanya tersenyum tipis. Kalimat itu terasa menohok karena seharian tadi aku terus mendengar hinaan serupa.
Ibu seolah mengerti perubahan wajahku. Kamu dimarahi lagi di kantor? Aku mencoba menghindari tatapan beliau. Enggak kok, Bu. Kamu bohong sama ibu. Aku terdiam beberapa detik sebelum akhirnya duduk di kursi kayu dekat dapur. Cuma dibilang kurang rapi aja. Ibu menghela napas pelan. Tommy, ibu tahu hidup kita susah, tapi jangan biarkan orang bikin kamu merasa rendah. Aku tersenyum kecil. Selama ibu sehat, Tommy nggak peduli dihina Siata. Mata ibu langsung berkaca-kaca. Jujur saja, hampir semua uang gajiku habis untuk kebutuhan rumah dan pengobatan ibu. Sudah 2 tahun beliau sakit paru-paru dan harus rutin kontrol. Belum lagi biaya sekolah adikku, Rian, yang sekarang duduk di bangku SMK. Kadang untuk makan saja kami harus benar-benar hemat. Karena itulah, aku mengambil pekerjaan tambahan sebagai penjaga parkir malam. Aku tidur paling banyak 3 jam sehari. Tak heran tubuhku sering bau keringat dan wajahku selalu terlihat lelah. Tapi aku tidak pernah menceritakan itu pada siapapun di bank. Buat apa? Orang-orang sibuk menilai hasil luar, tanpa peduli perjuangan seseorang. Keesokan paginya, aku kembali berangkat kerja seperti biasa. Matahari sudah muncul cerah setelah hujan semalaman. Jalanan mulai ramai oleh kendaraan kantor dan pedagang kaki lima. Saat tiba di bank, ternyata Rina sudah lebih dulu datang dan sedang mengepel lobi. Pagi, Tom. Pagi. Dia berhenti mengepel lalu mengendus pelan. Kamu nggak tidur ya semalam? Aku tertawa kecil. Kelihatan banget. Dia menatapku beberapa detik sebelum berkata pelan, aku kadang heran kamu masih kuat. Belum sempat aku menjawab, suara klakson motor terdengar dari parkiran belakang. Seorang kurir mengantar paket besar untuk kantor pusat cabang. Aku langsung membantu mengangkat kardus masuk ke gudang belakang. Saat kembali ke lobi, pria tua misterius yang datang kemarin ternyata sudah duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. Aku sedikit terkejut. Pagi, Pak. Beliau tersenyum tipis. Pagi, Tommy. Entah kenapa beliau mengingat namaku dengan mudah. Bapak ada keperluan lagi? Hanya ada sedikit urusan administrasi. Aku mengangguk pelan lalu membukakan pintu lebih lebar. Silakan, Pak. Beliau berjalan perlahan sambil memperhatikan sekeliling seperti biasa. Hari itu, bank cukup ramai karena banyak nasabah datang setelah cuaca membaik. Aku sibuk membantu antrian ATM, mengatur parkiran, dan beberapa kali membantu lansia naik tangga. Saat sedang berdiri di dekat pintu, Rina tiba-tiba mendekat sambil membawa 2 gelas kopi saset. Nih, aku langsung mengelengkan. Buat kamu aja. Udah minum tadi. Dia memaksa memberikan 1 gelas padaku. Makasih, Rin. Kami berdiri sebentar dekat pos keamanan sambil melihat suasana lobi. Tommy, katanya pelan. Sebenarnya kenapa sih kamu sampai kerja terus kayak gini? Aku tersenyum kecil. Namanya juga hidup. Serius. Aku diam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab pelan. Ibu sakit paru-paru. Wajah Rina langsung berubah. Sejak kapan? Lumayan lama. Kok kamu gak pernah cerita? Aku tertawa kecil hambar. Cerita juga gak bikin keadaan berubah. Rina menatapku iba. Terus kamu kerja malam juga buat biaya pengobatan? Aku mengangguk pelan. Kadang jaga parkir, kadang bantu bongkar barang di pasar. Rina terlihat benar-benar kaget. Pantas badanmu selalu capek. Aku menunduk sambil tersenyum tipis. Makanya, jangan heran kalau kadang aku bau keringat. Rina langsung terdiam. Aku tidak sadar kalau ternyata dari arah kursi tunggu, pria tua misterius tadi memperhatikan percakapan kami. Tatapannya berubah pelan. Kini terlihat lebih dalam dan serius. Siang harinya, bank semakin sibuk. Seorang nasabah pria kaya datang sambil marah-marah karena antriannya lama. Aku mencoba menenangkan situasi. Mohon sabar ya, Pak. Sedang ramai. Namun pria itu malah membentakku. Kerja yang bener dong. Dari tadi saya nunggu. Aku tetap menahan diri. Maaf atas ketidaknyamanannya, Pak. Pak Danu yang melihat kejadian itu langsung datang menghampiri nasabah tersebut dengan senyum ramah. Maaf ya, Pak. Silahkan ke ruang prioritas. Lalu setelah nasabah itu pergi, wajahnya langsung berubah dingin saat melihatku. Tommy? Iya, Pak. Kamu kalau ngomong sama nasabah jangan lemes begitu. Baik, Pak. Dan seperti biasa, beliau kembali mengerunyitkan hidung. Ini kamu belum ganti seragam juga. Aku menunduk. Belum sempat, Pak. Heran saya, orang lain bisa rapi, kamu nggak bisa. Aku hanya diam. Pak Danu pergi lagi tanpa tahu kalau pria tua misterius di kursi lobi memperhatikan semuanya sejak tadi. Beberapa jam kemudian bank sudah mulai sepi.
Pria tua itu akhirnya berdiri dan berjalan mendekatiku lagi. "Tommy?" "Iya, Pak. Kamu kerja malam juga?" Aku sedikit terkejut. "Oh, kadang-kadang aja, Pak. Untuk biaya ibu." Aku menatap beliau sesaat sebelum mengangguk kecil. Beliau terlihat. Pagi itu langit sudah gelap sejak jam 8. Awan hitam menggantung rendah di atas kota seperti menahan sesuatu yang besar akan terjadi. Angin bertiup kencang sampai banner promo di depan bank berkibar keras dan beberapa daun pohon berterbangan ke area parkiran. Aku berdiri di depan pintu utama sambil memperhatikan jalan raya yang mulai macet karena banyak orang memelankan kendaraan mereka. Perasaanku entah kenapa tidak tenang sejak tadi. "Tommy, geser sedikit pot bunganya," kata satpam senior dari dalam pos. "Siap, Pak." Aku segera memindahkan pot besar dekat tangga agar tidak roboh terkena angin. Baru saja selesai, suara petir menggelegar keras, disusul hujan yang langsung turun deras seperti ditumpahkan dari langit. Orang-orang berlari masuk ke dalam bank sambil berteriak kecil menghindari air hujan. Dalam beberapa menit saja, halaman depan sudah penuh genangan. Aku membantu membuka pintu satu persatu. "Pelan-pelan, Bu. Hati-hati lantainya licin, Pak." Suasana bank mendadak ramai. Banyak nasabah memilih berteduh sambil sekalian melakukan transaksi. Antrian teller memanjang sampai dekat kursi tunggu. Di tengah kesibukan itu, aku melihat pria tua misterius yang beberapa hari ini datang ke bank kembali muncul. Beliau turun dari mobil hitam tuanya sambil membawa payung kecil. Aku cepat menghampiri. "Sini, Pak, hati-hati." Beliau tersenyum tipis. "Hujannya deras sekali ya?" "Iya, Pak." Aku membantu memegang pintu untuknya. Saat beliau masuk, air dari seragamku kembali menetes ke lantai karena aku tadi beberapa kali keluar masuk membantu nasabah. Dari arah meja customer service, Pak Danu langsung melirik tajam ke arahku. Aku pura-pura tidak melihat dan tetap fokus bekerja. Beberapa menit kemudian listrik sempat berkedip 2 kali akibat hujan deras. Suasana lobi langsung riuh. "Aduh, jangan mati lampu dong. ATM aman gak nih?" Pegawai bank mulai sibuk menenangkan nasabah. Genset akhirnya menyala, tapi beberapa lampu masih redup. Aku langsung berjalan memeriksa area ATM dan pintu samping bank. Pengalaman mengajariku bahwa situasi kacau seperti ini sering dimanfaatkan orang jahat. Dan benar saja, saat kembali ke lobi, mataku menangkap 2 pria asing berdiri dekat pintu keluar. Mereka memakai jaket hitam dan topi. Wajahnya sedikit tertutup masker. Dari gerak-geriknya, aku merasa ada yang aneh. Salah satu dari mereka terus memperhatikan seorang wanita parubaya yang baru selesai transaksi di teller prioritas. Wanita itu membawa tas coklat besar dan terlihat sangat hati-hati memeluknya. Mungkin baru menarik uang dalam jumlah besar. Aku mulai waspada. Aku mendekat pelan ke area pintu sambil tetap berpura-pura normal. "Hati-hati jalannya, Bu," kataku pada beberapa nasabah. Kedua pria itu saling membeli kode kecil. Perasaanku langsung tidak enak. Wanita tadi akhirnya berjalan menuju pintu keluar sambil memegang tasnya erat-erat. Hujan di luar masih sangat deras. Baru beberapa langkah keluar dari lobi, salah satu pria bertopi hitam langsung menarik tas wanita itu dengan kasar. "Lepasin!" Wanita itu menjerit kaget. "Tolong! Tolong!" Suasana langsung panik. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari keluar menerobos hujan. "Hei!" Pria itu mendorong wanita tersebut sampai hampir jatuh, lalu mencoba kabur bersama temannya menuju motor yang terparkir di pinggir jalan. Aku mengejar secepat mungkin, meski lantai dan jalan licin karena hujan. "Berhenti!" Salah satu pelaku menoleh lalu mengayunkan siku ke arahku. Aku sempat terkena benturan di pipi, tapi tetap mengejar. Tas wanita itu masih mereka rebutkan berdua karena talinya tersangkut di tangan salah satu pelaku. Aku langsung menerjang pria yang membawa tas. Bruk, kami jatuh di jalan yang penuh air hujan. Orang-orang di depan bank mulai berteriak panik. "Rampok! Tangkap!" Pelaku mencoba memukulku berkali-kali. Aku menahan sambil merebut tas dari tangannya. "Tinggalkan tasnya!" Pria itu mengeluarkan benda kecil seperti pisau lipat dari sakunya. Dadaku langsung berdebar keras. Namun aku tidak sempat mundur. Kalau aku melepaskannya, uang nasabah bisa saja hilang. Aku menendang tangan pria itu sekuat tenaga sampai pisaunya jatuh ke genangan air hujan. Dalam keadaan licin dan kacau, aku berhasil menarik tas itu. "Lari!" teriak salah satu pelaku pada temannya. Mereka akhirnya kabur menaiki motor dan melesat pergi menerobos hujan
sebelum warga sempat menangkapnya. Aku berdiri terengah-engah di tengah hujan deras sambil memegang tas coklat itu. Seragamku penuh lumpur. Siku dan telapak tanganku lecet karena jatuh di aspal. Wanita pemilik tas langsung menghampiriku sambil menangis. "Ya Tuhan, uang saya. Semuanya aman, Bu." Beliau langsung memegang tanganku gemetar. Terima kasih banyak." Orang-orang mulai berkerumun di depan bank. Beberapa nasabah menatapku kagum. Ada juga yang merekam kejadian tadi menggunakan ponsel. Aku sendiri masih mencoba mengatur napas. Pipiku terasa nyeri akibat pukulan pelaku. Dari dalam lobi, Rina berlari keluar membawa handuk kecil. "Tommy, kamu luka?" "Nggak apa-apa. Tanganmu berdarah." Aku baru sadar siku kiriku lecet cukup parah. Saat itulah Pak Danu keluar dari dalam bank dengan wajah tegang. Awalnya aku pikir beliau akan menanyakan kondisiku. Namun yang pertama keluar dari mulutnya justru membuatku diam. "Kenapa jadi ramai begini?" Aku masih terengah-engah. "Tadi ada perampokan, Pak." Pak Danu melihat kondisi seragamku yang penuh lumpur lalu menghela napas kesal. "Kamu lihat penampilan kamu sekarang?" Aku tertegun beberapa detik. "Pak, tadi saya kejar pelakunya." "Iya, tapi sekarang depan bank jadi kayak tempat berantem." Aku menatap beliau tidak percaya. Wanita nasabah tadi langsung memotong dengan emosi. "Pak, kalau bukan karena dia, uang saya sudah dibawa kabur." Pak Danu sedikit salah tingkah. "Iya, betul Bu, tentu kami menghargai tindakan security kami." Namun matanya kembali melirik seragam kotorku dengan tidak suka. Cuma tetap harus menjaga ketertiban. Aku hanya diam. Hujan masih turun deras membasahi tubuhku. Di tengah keramaian itu, aku melihat pria tua misterius berdiri di dekat pintu lobi sambil memperhatikanku dalam diam. Tatapannya kali ini berbeda, tajam, serius, dan penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Beliau melihat seluruh kejadian tadi dari awal sampai akhir. Rina mendekat pelan sambil membersihkan luka di tanganku menggunakan tisu. "Tommy, kamu tuh nggak mikir apa? Tadi dia bawa pisau." Aku tersenyum kecil meski napasku masih berat. Setelah kejadian perampokan itu, suasana bank tidak langsung tenang. Beberapa nasabah masih berkumpul di dekat pintu sambil membicarakan apa yang baru saja terjadi. Ada yang sibuk menelpon keluarga. Ada yang menunjukkan rekaman video dari ponsel mereka. Bahkan beberapa pegawai teller terlihat masih tegang. Aku duduk sebentar di kursi dekat pos keamanan sambil membersihkan luka lecet di siku kiri. Air hujan masih menetes dari ujung celanaku ke lantai. Seragam biru tua yang kupakai berubah penuh lumpur dan sedikit robek di bagian lengan akibat bergulat dengan perampok tadi. Rina berdiri di depanku sambil membawa kotak P3K kecil. "Diam dulu," katanya pelan. "Aku bisa sendiri. Nggak usah sok kuat." Aku tersenyum kecil lalu membiarkan dia membersihkan luka di tanganku menggunakan kapas alkohol. "Au," desisku pelan. "Tuh kan, sakit." "Nggak seberapa." Rina menggeleng sambil fokus membersihkan darah yang mulai mengering. "Kalau tadi pisaunya kena badanmu gimana?" Aku diam sebentar sebelum menjawab pelan. "Nggak kepikiran sampai situ." "Makanya, kamu kadang bikin orang khawatir." Aku tidak menjawab lagi. Jujur saja, tubuhku mulai terasa sangat lelah sekarang. Adrenalin yang tadi membuatku kuat mengejar pelaku perlahan hilang, diganti rasa nyeri di tangan dan pipi. Tapi yang paling berat sebenarnya bukan rasa sakit itu, melainkan tatapan beberapa pegawai yang masih terlihat seperti memandangku rendah meski aku baru saja mempertaruhkan nyawa demi nasabah bank. Tak lama kemudian, Pak Danu keluar dari ruangannya bersama 2 staf kantor pusat yang sedari tadi memeriksa laporan kejadian. Begitu melihatku duduk dengan seragam kotor, dahinya langsung berkerut. "Tommy? Siapa? Kenapa masih duduk di sini?" "Saya habis diminta keterangan polisi, Pak." Pak Danu menghela napas panjang seperti sedang menahan kesal. "Kamu sadar nggak kondisi kamu sekarang kayak apa?" Aku menunduk sedikit. "Maaf, Pak." "Lihat seragammu, kotor, bau, berantakan." Beberapa pegawai yang lewat langsung melambatkan langkah mereka, jelas ingin mendengar. Aku mencoba menjelaskan pelan. "Tadi saya jatuh waktu rebutan tas sama pelaku." "Tapi tetap saja, ini bank, bukan pasar." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak lagi. Rina yang berdiri di sampingku langsung terlihat kesal. "Pak, Tommy baru nolong nasabah dirampok." Pak Danu langsung memotong tajam. "Saya tahu."
Harusnya dia diapresiasi, bukan malah. Rina. Suasana langsung hening. Pak Danu menatap kami bergantian sebelum kembali berkata dengan nada dingin. Saya tidak suka pegawai yang menciptakan keributan dan merusak citra bank. Aku menggenggam tangan pelan di balik tubuhku. Merusak citra bank? Aku hampir ditusuk tadi demi menyelamatkan uang nasabah. Tapi yang beliau pikirkan justru penampilanku. Salah satu pegawai pria di belakang bahkan berbisik pelan pada temannya. Udah bau, sekarang tambah kayak preman habis tawuran. Mereka tertawa kecil. Aku mendengarnya jelas. Dan rasanya lebih sakit daripada pukulan perampok tadi. Pak Danu melinggitkan lagi sambil menunjuk seragamku. Nasabah penting masih banyak di dalam. Jangan bikin mereka nggak nyaman lihat kondisi kamu. Aku menunduk sebentar. Iya, Pak. Tolong jaga diri dan penampilan. Security itu wajah pertama bank. Aku hanya mengangguk kecil. Padahal beberapa menit lalu nasabah yang uangnya hampir dirampok masih menangis sambil mengucapkan terima kasih padaku. Tapi ternyata semua itu tidak cukup. Karena di mata sebagian orang, penampilan tetap lebih penting daripada ketulusan. Setelah Pak Danu pergi, suasana menjadi canggung. Rina menatapku dengan wajah kesal. Dia keterlaluan. Aku mencoba tersenyum tipis. Udah biasa. Gak boleh dibiasain, Tom. Aku tidak menjawab. Di dalam hati sebenarnya aku ingin marah. Sangat marah. Tapi aku sudah terlalu sering menelan hinaan sampai akhirnya terbiasa diam. Seorang ibu nasabah yang tadi kutolong mendekat pelan sambil membawa payung. Mas, aku segera berdiri tegak lagi. Iya, Bu. Beliau menatap luka di tanganku dengan sedih. Ini pasti sakit ya? Gak apa-apa, Bu. Ibu itu menggenggam tasnya erat lalu berkata dengan suara pelan namun tegas. Kalau bukan karena kamu, uang saya untuk bayar operasi suami bisa hilang. Aku sedikit terkejut mendengarnya. Beliau melanjutkan sambil menahan air mata. Saya nggak tahu harus balas bagaimana. Aku langsung menggeleng cepat-cepat. Jangan begitu, Bu. Itu memang tugas saya. Tapi kamu sampai luka. Saya tersenyum kecil. Yang penting uang ibu selamat. Ibu itu menatapku lama sekali. Sebelum akhirnya berkata lirih. Orang baik sering diperlakukan gak adil ya. Kalimat itu membuat tenggorokanku terasa berat. Beliau lalu menyerahkan sebuah kotak makanan kecil. Ini saya beli tadi sebelum kejadian. Tolong diterima ya. Aku sempat menolak tapi beliau memaksa dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya aku menerimanya pelan. Terima kasih, Bu. Setelah beliau pergi, aku duduk lagi dekat pos keamanan sambil memandangi kotak makanan itu. Sudah lama rasanya. Tidak ada orang yang memperlakukanku setulus itu. Di saat pegawai bank sibuk menghina bau badan dan seragam kotorku, justru orang asing yang merasa paling menghargai keberadaanku. Tak lama kemudian, hujan kembali turun lebih deras dari sebelumnya. Angin membawa percikan air masuk sampai ke area depan lobi. Aku langsung berdiri lagi untuk membantu menutup sebagian pintu samping. Itulah saatnya aku melihat pria tua misterius berdiri sendirian dekat kaca lobi. Beliau memandangku tanpa bicara. Tatapannya kali ini benar-benar berbeda. Bukan sekedar perhatian biasa. Pagi setelah kejadian perampokan itu, suasana bank terasa berbeda. Begitu aku datang, seperti biasa, sebelum matahari benar-benar tinggi, beberapa pegawai mulai memandangku lebih lama dari biasanya. Ada yang berbisik kecil sambil melihat luka lecet di pipiku, ada juga yang pura-pura ramah ketika berpapasan denganku. Mungkin karena video saat aku mengejar perampok sempat menyebar di media sosial semalam. Bahkan tukang gorengan dekat gang rumahku tadi pagi sempat berkata, "Itu yang di video bukan kamu, Tom?" Aku hanya tertawa kecil dan mengangguk malu. Tapi meski banyak orang mulai membicarakan keberanianku, suasana di dalam bank tetap terasa dingin, terutama dari Pak Danu. Begitu beliau datang, tatapannya langsung berhenti di lenganku yang masih diperban sederhana. "Kamu masih masuk kerja?" "Saya masih kuat, Pak." Pak Danu menghela napas pendek. "Jangan sampai pelayanan terganggu gara-gara kondisi kamu." Aku hanya menjawab pelan. "Baik, Pak." Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada pertanyaan tentang keadaanku. Aku sudah tidak heran. Pagi itu cuaca cerah setelah beberapa hari hujan terus-menerus. Lobi bank mulai ramai oleh nasabah yang datang sejak jam operasional dibuka. Aku kembali menjalankan tugas seperti biasa. Membuka pintu, membantu lansia,
dan mengatur antrean ATM. Namun sekitar pukul 10 pagi, suasana mendadak berubah. 4 mobil hitam masuk ke halaman bank hampir bersamaan. Beberapa pegawai langsung saling pandang panik. Itu mobil kantor pusat gak sih? Kenapa mendadak datang? Aku ikut memperhatikan dari depan pintu. Beberapa pria berpakaian formal turun dari mobil dengan wajah serius. Salah satunya langsung membuka pintu belakang untuk seseorang yang sangat kukenal. Pria tua misterius itu. Beliau turun perlahan memakai jas hitam rapi yang sama sekali berbeda dari penampilan sederhananya selama ini. Aku langsung terdiam. Beberapa pegawai juga terlihat bingung. Lalu salah satu staf kantor pusat berjalan cepat mendekati Pak Danu yang baru keluar dari ruangannya. Selamat pagi Pak Danu. Komisaris utama sudah tiba. Wajah Pak Danu langsung pucat. Komisaris utama? Dadaku seperti berhenti sesaat. Aku menoleh lagi ke arah pria tua itu. Komisaris utama? Jadi selama ini beliau ternyata petinggi tertinggi bank ini. Seluruh pegawai langsung sibuk merapikan pakaian dan posisi meja masing-masing. Suasana lobi yang tadinya santai berubah tegang dalam hitungan detik. Pak Danu cepat-cepat menghampiri beliau dengan senyum lebar. Selamat datang Pak Surya. Kami tidak mendapat kabar kalau Bapak akan datang. Pria tua itu, Pak Surya, hanya mengangguk tenang. Saya memang sengaja datang tanpa pemberitahuan. Suaranya tetap lembut, tapi kini terasa jauh lebih tegas. Aku masih berdiri dekat pintu sambil mencoba mencerna semuanya. Pak Surya melirik ke arahku sebentar lalu berkata, "Semua pegawai kumpulkan di lobi." Perintah itu langsung membuat suasana makin tegang. Dalam beberapa menit seluruh pegawai berkumpul. Teller, customer service, cleaning service, sampai security lain berdiri berjajar di lobi utama. Aku berdiri paling ujung dengan seragam yang masih terlihat agak kusam dibanding pegawai lain. Pak Surya berjalan perlahan ke tengah lobi, sambil memandang semua orang satu persatu. Saya beberapa hari ini datang ke bank ini sebagai nasabah biasa. Tak ada yang berani bicara. Saya ingin melihat bagaimana pelayan. Setelah Pak Surya selesai berbicara, suasana lobi bank tetap sunyi cukup lama. Tidak ada yang berani mengangkat kepala terlalu cepat. Bahkan suara mesin antrean yang biasanya terdengar nyaring, kini terasa kecil di tengah ketegangan yang memenuhi ruangan. Aku masih berdiri di depan bersama Pak Surya dengan perasaan campur aduk. Jujur saja, sejak pertama bekerja di bank ini, aku tidak pernah membayangkan akan berada di posisi seperti sekarang. Biasanya aku hanya berdiri di dekat pintu, membukakan jalan untuk orang lain. Tidak pernah benar-benar dianggap ada. Tapi pagi itu semua mata justru memandang ke arahku. Dan anehnya aku tidak merasa bangga. Aku malah merasa tidak enak. Pak Danu masih berdiri beberapa meter di depanku dengan wajah pucat. Jas mahal yang biasa membuatnya terlihat percaya diri, kini seperti kehilangan wibawa. Tangannya terlihat gemetar kecil saat memegang tablet kerja. Pak Surya menatap seluruh pegawai sekali lagi sebelum akhirnya berkata pelan, namun tegas. Saya ingin mendengar langsung dari kalian. Apa yang kalian rasakan setelah melihat semua rekaman tadi? Tak ada jawaban. Beberapa pegawai saling pandang canggung. Rina yang berdiri di dekat meja customer service tampak mengusap air matanya diam-diam. Pak Surya kembali berkata, "Silahkan bicara jujur." Tiba-tiba seorang teller perempuan bernama Maya maju pelan. Wajahnya terlihat menahan malu. Saya minta maaf, Pak." Suaranya bergetar. "Saya pernah ikut menertawakan Mas Tommy." Lobi kembali hening. Maya menunduk sambil menghapus air mata. Padahal dia selalu bantu kami kalau antrean nasabah ramai. Tapi saya malah sering bercanda soal bau badannya. Dadaku terasa tidak nyaman mendengarnya. Aku sebenarnya sudah melupakan banyak hinaan itu.
Tapi ketika diucapkan kembali, rasanya tetap menusuk. Maya menoleh ke arahku dengan mata merah. "Maaf ya Mas Tommy." Aku langsung menggeleng pelan. "Gak apa-apa." Namun setelah Maya bicara, suasana justru berubah semakin emosional. Reza, pegawai yang sering mengejekku paling keras, perlahan ikut maju ke depan. Wajahnya terlihat sangat malu. "Tommy?" Dia bahkan tidak berani menatap mataku langsung. "Gue salah." Aku diam mendengarkan. Reza menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. "Selama ini gue pikir lu cuma security biasa yang gak bakal ngaruh apa-apa di bank ini." Suasana lobi benar-benar sunyi sekarang. Tapi ternyata, waktu ada perampokan, justru lo yang paling berani. Matanya mulai berkaca-kaca. Sedangkan gue tadi malah sembunyi di belakang meja. Beberapa pegawai lain menunduk malu mendengar itu. Aku bisa mengingat jelas kejadian waktu perampokan kemarin. Banyak orang panik dan ketakutan. Itu wajar. Aku sendiri sebenarnya takut. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk membandingkan diriku dengan siapapun. Reza mengusap wajahnya kasar, lalu berkata lirih. "Maaf karena selama ini gue sering hina lo." Aku tersenyum kecil. "Udah lewat." "Enggak, Tom. Gue keterlaluan. Untuk pertama kalinya aku melihat orang yang biasanya paling sombong di bank itu terlihat benar-benar menyesal." Di sisi lain, Pak Danu masih diam membeku. Pak Surya lalu menatap ke arahnya. "Pak Danu?" Beliau langsung tersentak. "Iya, Pak. Saya ingin mendengar penjelasan Anda." Semua orang otomatis menoleh ke arah manajer operasional itu. Pak Danu terlihat menelan ludah sebelum bicara. Saya hanya ingin menjaga disiplin dan standar pelayanan bank." Pak Surya mengangguk tipis. "Lalu apakah menghina bawahan di depan umum termasuk disiplin?" Pak Danu langsung terdiam. "Kamu menyebut tubuh Tommy bau berkali-kali di depan pegawai dan nasabah," lanjut Pak Surya. "Itu? Dan kamu melakukannya setelah dia kehujanan membantu nasabah lansia." Wajah Pak Danu mulai memerah. Aku bisa melihat rasa malu di matanya untuk pertama kali. Beliau akhirnya menatapku perlahan. "Tommy?" Aku langsung berdiri lebih tegak. "Iya, Pak." Suara Pak Danu terdengar jauh lebih pelan dibanding biasanya. "Saya minta maaf." Aku sedikit terkejut. Selama ini beliau selalu terlihat paling kuat dan paling tinggi di bank ini. Tidak pernah sekalipun aku membayangkan beliau akan meminta maaf padaku di depan semua orang. Namun yang membuatku lebih kaget, suara beliau mulai bergetar. Saya terlalu fokus sama penampilan dan citra. Lobi benar-benar hening. Sampai saya lupa melihat siapa yang benar-benar bekerja dengan hati. Matanya terlihat berkaca-kaca sekarang. "Apa yang saya lakukan ke kamu memang keterlaluan. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Jujur, luka di hatiku memang ada. Setiap hinaan yang kuterima selama ini bukan sesuatu yang mudah dilupakan begitu saja." Tapi melihat Pak Danu berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Beberapa minggu setelah kejadian di lobi bank itu, hidupku perlahan berubah dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Pagi-pagi sekali, aku masih datang paling awal seperti biasa. Kebiasaan itu tidak berubah meski sekarang suasana bank sudah berbeda. Aku tetap membuka gerbang depan, memeriksa area ATM, lalu membantu menyapu halaman sebelum pegawai lain datang. Namun kini, setiap aku masuk ke lobi, orang-orang tidak lagi memandangku dengan tatapan merendahkan. "Pagi, Tom. Lukanya udah sembuh. Ngopi dulu sini." Hal-hal sederhana seperti itu dulu hampir tidak pernah kudapatkan. Aku kadang masih merasa aneh sendiri. Dulu aku sering berdiri berjam-jam tanpa dianggap ada. Sekarang bahkan teller dan customer service sering mengajakku makan siang bersama. Rina yang paling sering meledekku soal perubahan itu. "Wah, sekarang Mas Tommy artis bank ya?" Aku tertawa kecil sambil menggeleng. "Apaan sih? Coba lihat tuh." Dia menunjuk beberapa nasabah lansia yang baru datang. Nah, itu security baik hati. Aku langsung malu sendiri ketika beberapa ibu-ibu memang tersenyum ke arahku.
Ternyata video saat aku mengejar perampok benar-benar menyebar luas. Banyak orang datang ke bank lalu mengenaliku. Tapi jujur saja, yang paling membuatku terharu bukan soal terkenal itu, melainkan perubahan sikap orang-orang di dalam bank. Pak Danu juga berubah jauh lebih tenang sekarang. Beliau tidak lagi membentak pegawai di depan umum seperti dulu. Bahkan suatu pagi, saat aku sedang membantu mengangkat dus arsip, beliau tiba-tiba menghampiri. "Tommy?" Aku langsung refleks berdiri tegak. "Iya, Pak." Namun kali ini beliau hanya berkata pelan, "Kalau tanganmu masih sakit, jangan angkat terlalu berat." Aku sampai sedikit bingung. "Udah enakan kok, Pak?" Beliau mengangguk kecil lalu sebelum pergi sempat berkata lirih, "Terima kasih ya." Waktu itu, aku tahu yang beliau maksud adalah soal bank dan nasabah yang kuselamatkan. Aku hanya tersenyum kecil. "Memang tugas saya, Pak." Meski hubungan kami belum terlalu dekat, setidaknya sekarang tidak ada lagi hinaan soal bau badan atau seragam lusuh. Dan satu hal paling besar terjadi 3 hari setelah Pak Surya membongkar semuanya di lobi. Pagi itu aku dipanggil ke ruang rapat utama kantor cabang. Jujur aku sempat takut. Kupikir ada kesalahan baru yang kulakukan. Saat masuk, ternyata di dalam sudah ada Pak Surya, Pak Danu dan beberapa staf kantor pusat. "Duduk, Tommy," kata Pak Surya sambil tersenyum tipis. Aku duduk dengan gugup. "Tahu kenapa kamu dipanggil?" Aku menggeleng pelan. Pak Surya lalu menyerahkan sebuah map biru kepadaku. "Kami sudah berdiskusi dengan kantor pusat." Tanganku mulai dingin. "Mulai bulan depan, kamu resmi diangkat menjadi kepala keamanan cabang ini." Aku langsung terdiam. Benar-benar diam. Aku sampai berpikir mungkin salah dengar. Saya, Pak?" Pak Surya mengangguk. "Kamu sudah menunjukkan tanggung jawab, keberanian, dan ketulusan yang jarang dimiliki orang." Dadaku terasa sesak mendadak. Aku bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Selama ini aku cuma satpam biasa yang sering dihina karena bau badan dan seragam kusam. Dan sekarang, tapi saya belum punya pengalaman besar, Pak. Pak Surya tersenyum. "Skill bisa dipelajari, tapi hati yang tulus tidak bisa dibeli." Mataku langsung panas. Aku cepat menunduk supaya tidak terlihat hampir menangis. Selain kenaikan jabatan, pihak bank juga memberiku bonus penghargaan yang jumlahnya jauh lebih besar daripada yang pernah kupegang seumur hidup. Saat melihat angka di dalam amplop, tanganku sampai gemetar. Pikiranku langsung tertuju pada ibu. Hari itu sepulang kerja, aku langsung pulang lebih cepat. Motor tuaku melaju pelan melewati gang kecil menuju rumah. Begitu masuk, ibu sedang duduk di ruang tengah sambil melipat pakaian. "Ibu, Nak, tumben pulang cepat." Aku duduk di samping beliau, lalu menyerahkan amplop biru itu. "Ibu buka deh." Ibu terlihat bingung. "Apa ini?" "Buka aja." Pelan-pelan ibu membuka amplop lalu melihat isinya. Mata beliau langsung membesar. "Tommy, ini uang dari mana?" "Bonus kerja, Bu." Ibu langsung menatapku tidak percaya. Aku akhirnya menceritakan semuanya. Tentang Pak Surya, tentang kejadian di bank, tentang kenaikan jabatanku. Semakin lama aku bercerita, mata ibu semakin berkaca-kaca. Sampai sekarang ibu masih gak nyangka. Katanya pelan, anak ibu yang dulu sering dihina, sekarang malah dipercaya sebesar ini. Aku tertawa kecil. Tommy juga gak nyangka. Tiba-tiba ibu memegang wajahku pelan. "Kamu tahu kenapa Allah gak langsung angkat hidup kita dari dulu?" Aku menggeleng kecil. "Karena Dia mau lihat apakah hati kamu berubah atau enggak saat susah." Aku langsung diam. Kalimat itu terasa sangat dalam. Beberapa hari kemudian aku mengajak ibu kontrol ke rumah sakit yang lebih bagus, menggunakan uang bonus